Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Senang sekali dapat berjumpa dengan Anda bersama saya Ergi Virgiati. Akan memandu pemirsa dalam program Dialog. Adapun tema yang diangkat dalam dialog kali ini ialah persiapan pelepasan Jamaah Haji Tabalong 2023. Di studio kali ini telah hadir dua orang narasumber kita. Yang pertama dari Kepala Kementerian Agama Kabupaten Tabalong. Apa kabar Bapak Sahidul Bahri? Alhamdulillah, sehat walafiat. Alhamdulillah. Dan narasumber kita yang kedua yaitu Kepala Bagian Kesejahteraan Masyarakat Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong. Apa kabar Bapak Ali Pansyah nih Bapak? Alhamdulillah, kabar baik. Alhamdulillah. Baik Bapak, saya izin ke Pak Sahidul terdahulu ya Bapak ya. Baik, Pak Sahidul, informasinya nih dalam waktu dekat Jamaah Haji Kabupaten Tabalong ini akan dilepas untuk menunaikan ibadah suci ya. Nah, waktu pemberangkatannya itu kapan Pak dan berapa banyak yang diberangkatkan ya nih? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TV Tabalong yang berbahagia, alhamdulillah kami bersama Baka Bakasra hari ini diundang oleh TV Tabalong terkait dengan persiapan pemberangkatan Jamaah Haji Kabupaten Tabalong. Jadi alhamdulillah Bapak Ibu khususnya juga masyarakat Tabalong, kita untuk tahun ini kita Kabupaten Tabalong jamaah kita cukup banyak. Jadi kita hampir di 3 besar kabupaten terbanyak se-Kalimantan Selatan. Jadi kota Banjarmasin termasuk Kabupaten Banjar dan kita Kabupaten Tabalong. Jadi kita berjumlahnya 435 orang dan itu dibagi dalam 2 kelompok terbang. Jadi kelompok terbang itu, satu kelompok terbang itu 330. Tapi informasi terupdate yang tadi pagi itu bahwa satu kloter kita hanya 328 orang karena dari pihak awak Garuda mereka ingin menambah lagi kru pesawat mereka yang akan nantinya membantu melayani jamaah dengan sebaik-baiknya. Nah, jadi jamaah kita 435 orang itu dibagi dalam 2 kelompok terbang. Satu kelompok terbang utuh 328 orang itu nanti insya Allah akan kita berangkatkan dari Kabupaten Tabalong ini pada tanggal 29 Mei 2023. Insya Allah mudah-mudahan nanti dilepas langsung oleh Bapak Bupati kita sekitar jam 13.30. Nah, kemudian yang berikutnya adalah kelompok terbang 13, itu gabungan kita Tabalong, kemudian Balangan dan Kota Banjarmasin. Kita ada 116 orang. Nah, itu nanti akan berangkat nantinya dari sini pada tanggal 15 Juni 2023. Insya Allah kita akan berangkatkan nantinya pada pagi. Nanti kita akan pekan lagi dengan pihak bagian Kesra. Kenapa? Karena kami tidak berani mengatakan hari ini yang benar-benar pas karena masih ada jeda waktu beberapa hari. Kalau yang kloter 2 itu sudah pasti itu sudah kita koordinasikan dari pihak pemerintah daerah dan pihak terkait. Tapi kalau kelompok terbang yang 13 itu masih kadang-kadang ada perubahan-perubahan. Nah, sehingga dalam kesempatan ini kami tidak berani, tapi yang jelas mereka nanti akan diterbangkan pada tanggal 15 Juni 2023 itu jam 11.30 itu kalau tergabungan jam 11.30 kan berarti kan siang ya, siang 15 Juni. Nah, nanti kita akan atur lagi berangkatnya kita dari sini hari itu jam berapa. Ini belum kita pikirkan dengan pihak pemerintah daerah termasuk bagian Kesra dan pihak-pihak terkait. Tapi kalau kita perjalanan kita dari sini kan ke Banjarmasin cukup panjang sehingga kita akan nanti lihat estimasi pagi, tapi yang jelas pagi tanggal 15 itu akan kita berangkatkan. Yang kita pikirkan sementara ini Mbak ya, bahwa kloter 02 itu yang kita ingin maksimalkan karena ini kan kloter utuh kita. Jadi mereka berangkat nantinya pada tanggal 29 Mei 2023 dan mereka masuk asrama seharusnya pada tanggal 30 Mei pada besoknya tanggal jam 7 pagi. Nah, tapi sudah kita koordinasikan dengan pihak panitia penerimaan jamaah di embarkasi Banjarmasin. Kita sudah bisa masuk pada malam hari itu, akan tetapi konsekuensinya kita harus
menanggung terkait dengan makan malamnya. Gitu Mbak ya. Baik, saya ke Pak Ali Pansyah nih. Bapak, ada berapa armada atau bis yang disediakan untuk keberangkatan dari Tabalong menuju Banjarmasin nih Pak? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait persiapan kita untuk pemberangkatan calon jemaah haji Kabupaten Tabalong tahun ini, yang pertama kami sampaikan bahwa mulai tahun ini kita beda dengan tahun-tahun kemarin. Tahun ini kita menggunakan bus yang besar, tidak seperti tahun-tahun kemarin. Ini tujuannya adalah untuk memberikan kenyamanan dan keamanan bagi jemaah kita perjalanan dari Kabupaten Tabalong menuju asrama haji. Nah, kemudian jumlah bus ini kita sesuaikan dengan jumlah jemaah haji yang diberangkatkan. Jadi kami menyiapkan bus itu ada 13 bus. Untuk kloter 2 yaitu gelombang pertama itu kita gunakan 8 bus plus 1 cadangan. Cadangan ini kita mengantisipasi kalau tapi mudah-mudahan jangan terjadi ya. Kalau terjadi insiden-insiden di jalan misalnya pecah ban dan sebagainya. Jadi kita gunakan bus cadangan ini. Jadi untuk kloter 2 itu kita gunakan 8 plus 1. Kita ada 9 bus. Kemudian untuk kloter 13 ini kita gunakan 3 bus plus 1 cadangan, jadi ada 4. Keseluruhannya ada 13 bus yang kita persiapkan. Nah, Bapak, seperti yang tadi disampaikan oleh Bapak Sahidul, untuk perjalanan menuju Banjarmasin itu lumayan panjang ya Pak ya, dari Kabupaten Tabalong. Nah, dari waktu keberangkatan tersebut Bapak, apa yang telah dipersiapkan agar perjalanan dari Tabalong menuju asrama haji tersebut dapat berjalan lancar? Baik, jadi kami berupaya agar perjalanan ini lancar dan ada kenyamanan bagi jamaah haji. Pertama, kami kepada pihak ketiga penyedia jasa kami meminta armada ini diusahakan armada yang bagus Pak, yang bagus, dan mereka berjanji ada 4 armada yang baru sama sekali baru dipakai itu janji mereka. Nah, kemudian untuk memastikan bus ini layak pakai, begitu sampai di Tabalong ini kita langsung kirim ke Balai Pengujian Dinas Perhubungan. Kita lakukan care di situ. Nah, kita lakukan care. Kemudian untuk drivernya juga kita sudah pesan kepada penyedia jasa agar ini yang benar-benar sehat dari usia yang lebih muda gitu. Nah, kemudian dari kita kerjasama dengan Polres Tabalong juga, driver ini kita lakukan uji urin agar tidak terindikasi mengkonsumsi narkoba atau zat-zat lainnya. Iya. Bapak, ya. Nah, Bapak, apabila tadi yang sudah Bapak jelaskan bahwa persiapannya begitu matang ya Bapak ya, otomatis perjalanan menuju Banjarmasin dari Kabupaten Tabalong ini akan jauh lebih cepat mungkin Bapak karena ada patwal. Nah, kira-kira nih Bapak, dari yang sudah total perkiraan berapa lama waktu perjalanan yang dikawal nih Bapak nih, untuk sampai ke asrama haji nih Pak? Baik, jadi untuk kalau kecepatan atau waktu yang ditempuh dari Tabalong ke Banjarmasin ini memang kita sudah persiapkan sebaik-baiknya, tetapi karena ini bus besar, ini mungkin ada sedikit ada hambatan di jalan, mungkin kita tidak secepat bus kecil begitu. Tetapi kami memperkirakan ini mungkin sekitar 4 jam atau 5 jam gitu, 4 jam. Karena kita di perjalanan kita lakukan juga ada istirahat di rantau. Nah, mungkin itu kita bisa 1 jam istirahat di sana, Bu. Baik, saya kembali ke Pak Sahidul nih, Bapak. Saat jemaah sampai nanti di asrama haji nih, Bapak, apa kegiatan atau persiapan yang dilakukan oleh penyelenggara di sana nih, Bapak? Ya, yang jelas kan kita kalau sesuai schedule kita masuknya, Mbak ya, kita pagi seharusnya pagi tanggal 30 gitu kita baru masuk. Tapi kan karena koordinasi kita, kalau kita pagi jam 7 diterima tanggal 30, kita dari sini seharusnya malam, tengah malam berangkat. Nah, kita sudah kerjasama koordinasikan dengan pihak asrama haji, pihak embarkasi. Bagaimana kalau kami Tabalong berangkat lebih awal? Nah, karena kan kloter 1 itu mereka sudah diterbangkan sekitar jam 11 hari tanggal 29. Nah, sehingga ketika malam itu kan asrama embarkasi sudah kosong, sudah steril sebagainya. Nah, makanya kita minta supaya Tabalong kita terima, bisa menerima jamaah kami. Alhamdulillah. Nah, sehingga karena kita kan sesuai schedule mereka ada punya protap juga.
Nah, jadi kita malam itu tidak ada kegiatan apa-apa. Ketika jamaah datang ke embarkasi, kita langsung masuk ke asrama haji, masuk ke kamar masing-masing. Nah, nanti pagi besok, pagi tanggal 30, nah itu baru ada kegiatan penerimaan, termasuk diantaranya adalah pemeriksaan kesehatan biasanya. Pemeriksaan kesehatan, termasuk di dalamnya itu nanti akan ada pembagian living cost, ada pembagian gelang. Nah, disitulah nantinya akan termasuk ada penguatan-penguatan ketua regu dan ketua rombongan yang diharapkan dengan pertemuan itu tidak terlalu juga panjang. Karena untuk haji tahun ini harapan Pak Menteri, harapan pemerintah bagaimana karena kan ramah lansia. Jadi ramah lansia ini banyak yang usia lanjut sehingga tidak penerimaannya tidak terlalu bertele-tele sehingga penerimaan kita yang cepat, kata mereka hal-hal yang penting itu yang disampaikan. Kalau living cost itu pasti ada, kemudian pembagian gelang dan sebagainya, kemudian yang selanjutnya mereka banyak istirahat di kamar, kira-kira itu. Nah, lalu kapan Pak keberangkatan dari Banjarmasin menuju ke Tanah Suci ini Pak? Jadi kalau kita biasanya kalau dari jadwal kita akan berangkat itu kan kloter 02 itu kita akan diberangkatkan nantinya pada tanggal 31. Nah, 31 Mei jam 1, yaitu pagi, jam 1 malam. Jam 1 malam tanggal 31. Jadi kita ada jeda waktu beberapa hari itu istirahat jamaah kita. Memang seperti itu protapnya. Karena memang diharapkan jamaah ini mereka sudah segar, baru mereka diberangkatkan. Apalagi kan ketika mereka prosesian dengan pemberangkatan ini kan cukup rumit ini. Ketika mereka masuk di ekstrai di embarkasi itu kan cukup panjang prosesinya sampai dengan mereka diberangkatkan lagi menuju ke Bandara Samsudin Nur sampai mereka diberangkatkan. Itu kalau menurut jadwal yang ada, insya Allah mereka menuju ke Jeddah pada pukul 1 dini hari tanggal 31 Mei 2023. Saya kembali lagi ke Pak Alip nih Pak. Bapak ada berapa orang pendamping haji yang diikut sertakan nih Pak, dan dari unsur mana saja nih Pak? Baik, untuk pendamping haji ini keseluruhannya ada 8 ya, ada 8 orang. Tetapi untuk pemerintah daerah ini yang dibiayai oleh APBD cuma ada 2, yaitu para pembimbing ibadah dan kesehatan. Kemudian dari provinsi itu ada 1, itu pelayanan umum. Sisanya ada dari kloter ada 3, kemudian dari pembimbing haji ya, dari haji ada 2 orang. Untuk pembagian tugasnya sendiri nih Bapak, apa saja sih tugas dari para pendamping haji tersebut nih Pak? Pendamping haji ini secara umum dia melayani jemaah haji itu, tetapi kemudian dibagi sesuai dengan tupoksinya. Misalnya pembimbing haji dia melayani dalam bidang ibadah. Nah, kemudian kesehatan melayani bidang kesehatan, kemudian pelayan umum tuh ya pelayan umum lah gitu. Ya. Baik, saya kembali lagi ke Pak Saidul nih Bapak total berapa hari nih waktu keberangkatan hingga kepulangan jamaah haji ke Tabalong lagi nih Pak? Jadi kan perlu kita ketahui juga masyarakat Tabalong bahwa yang diinginkan pemerintah sekarang itu kan memang ingin menyingkat prosesi haji itu masih sulit. Kenapa? Kesulitannya itu ada di penerbangan. Itu yang sulitnya. Nah, sehingga waktu 40 hari itu kan karena yang menangani ini kan pihak penerbangan Garuda, mereka tidak mungkin hal-hal yang dalam waktu singkat harus kita rubah, sehingga tetap saja sampai saat ini kita masih sekitar 40 hari. Jadi 40 hari, jadi dari berangkat di Madinah, di Makkah 40 hari, luar biasa. Jadi puaslah beribadah di sana. Tapi kami yakin ke depan itu akan dikurangi lagi mungkin apa yang dikehendaki oleh DPR dan termasuk juga sebagian lembaga-lembaga pemerhati haji itu, supaya haji ini agak lebih murah. Tentu saja mungkin durasinya agak dikurangi. Cuma sampai saat ini belum lagi. Jadi tetap 40 hari. Masih tetap ya, Pak, 40 hari. Terdahulu. Nah, Bapak bisa tolong dijelaskan secara garis besar kepada pemirsa apa saja nih Pak rencana perjalanan haji yang ditetapkan nih Pak? Ya, perjalanan kita kan kalau perjalanan haji kita kan ada 2 nih perjalanan. Istilah kalau orang belajar manasik itu perjalanan haji ada gelombang 1 dan gelombang 2. Jadi kalau gelombang 1 ini kalau kloter 02 mereka dari sini dari Tabalong nanti ke embarkasi Banjarmasin. Kemudian dari embarkasi Banjarmasin mereka langsung ke Bandara Madinah.
Nah, tadi di Madinah mereka langsung masuk ke hotel, nanti ziarah di sana selama ziarah dan arba'in di sana selama 9 hari, baru mereka ke Mekah. Nanti dari Mekah mereka pulangnya melalui Jeddah. Nanti kloter 13 itu beda. Kloter 13 itu perjalanannya mereka kita dari Tabalong ke embarkasi Banjarmasin. Embarkasi Banjarmasin mereka langsung ke Jeddah. Nah, nanti di Jeddah mereka mengambil berniat umrah, kemudian sampai ke Mekah, tawaf sa'i dan bercukur di sana, prosesi haji di sana, baru mereka balik ke Madinah untuk ziarah dan pelaksanaan ibadah sholat arba'in. Nanti mereka pulangnya lewat bandara Madinah. Jadi dua perjalanan yang berbeda, ada gelombang 1 dan gelombang 2. Gelombang 2 ya Bapak ya, luar biasa ya Bapak ya. Karena jarak yang cukup panjang, otomatis juga ibadahnya lebih puas ya Pak ya. Puas. Baik, saya kembali lagi ke Pak Alip nih Bapak. Berhubung Bapak hanya menemani kita hanya di segmen pertama saja nih Bapak, terakhir nih ya ingin saya tanyakan kepada Bapak Kabak Kesra ya, harapan Bapak ini khususnya bagi jamaah haji Tabalong yang akan menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci. Baik, jadi pertama karena kami pemerintah daerah sebagai penanggung jawab keberangkatan ini, kelancaran dan kenyamanan dan keamanan, kami berharap pertama pada saat prosesi pelepasan ini ikuti petunjuk dan arahan daripada petugas dan penyelenggara. Kemudian kepada pihak keluarga, kalau sudah ketemu di rumah ya dikurang-kurangi lah. Karena ini apa, demi kenyamanan dan keamanan jemaah itu sendiri. Nah, kemudian yang kedua kepada jemaah dan petugas haji agar dibangun komunikasi dan kerjasama yang baik gitu. Jadi kalau ada hal-hal atau masalah-masalah yang dihadapi ini akan mudah untuk diatasi gitu. Baik Bapak, terima kasih banyak ya Pak ya. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Alip yang telah meluangkan waktunya di program Dialog Bapak. Baik pemirsa, setelah jeda iklan berikut ini kita akan melanjutkan obrolan kita bersama Bapak Sahidul. Tentunya mengenai persiapan jamaah haji sebelum keberangkatan. Jangan kemana-mana, tetap di program Dialog. Kembali lagi pemirsa di program Dialog, dan kita akan melanjutkan pembicaraan kita atau obrolan kita dengan Bapak Sahidul nih. Bapak, kembali lagi nih Pak, jemaah haji yang telah diberangkatkan ini tentu sudah melalui berbagai persiapan ya Bapak ya. Bisa dijelaskan Pak, persiapan apa saja yang telah dilakukan untuk para jemaah ini Pak? Yang jelas kan secara umum persiapan jamaah haji itu mempersiapkan terkait dengan dokumen-dokumen penting mereka. Dokumen terkait dengan paspor, kemudian lagi terkait dengan kesehatan, mereka juga harus lebih siap terkait dengan kesehatan. Kemudian juga yang penting lagi bahwa mereka setelah penerbitan paspor itu, mereka juga dilanjutkan dengan yang namanya rekam biometrik paspor. Jadi rekam biometrik paspor itu dilaksanakan di Kemenak. Jadi yang direkam itu kan wajahnya sidik jari 10. Jadi terkait dengan ini sehingga jamaah itu dasar untuk pembuatan visa mereka. Ya, jadi setiap jamaah yang ingin berangkat haji mereka harus melaksanakan rekam haji paspor, rekam haji bio tadi. Makanya tadi kan ada beberapa jamaah kita yang sulit tadi ketika beberapa kali itu gagal terus rekam, sehingga kita juga bingung juga gimana caranya, karena kan terkait dengan visa mereka ini harus menyelesaikan itu dulu. Nah, alhamdulillah yang terakhir tadi beberapa hari terakhir itu kan nenek-nenek kita yang usia lansia mungkin karena ada perubahan tangan sebagainya fisiknya sehingga, tapi alhamdulillah bisa. Tapi yang jelas secara umum itu yang perlu mereka siapkan. Dan sampai saat ini alhamdulillah mereka sudah melaksanakan itu semua jamaah kita yang 435 orang ini. Nah, termasuk juga yang tidak kalah pentingnya adalah bahwa mereka juga mengikuti bimbingan manasik. Jadi manasik itu ada yang manasik di kabupaten itu selama 2 kali pertemuan. Ada yang namanya manasik di kecamatan itu selama 8 kali pertemuan. Dan di tahun ini kita ada 5 titik. Ada 5 titik pembinaan manasik-manasik mereka. Walaupun mereka sudah belajar manasik-manasik di titik-titik majelis-majelis di kampung atau majelis-majelis yang sudah mereka punya dasar hukum seperti di Ustadz Nyarijani, Pak Haji Mustafa Lail, dan di tempat-tempat yang lainnya ada beberapa tempat majelis-majelis kita yang mereka telah melaksanakan secara mandiri.
Nah, paling tidak itu secara umum jamaah kita sudah kita laksanakan dan alhamdulillah sudah terlaksana dengan baik, termasuk manasiknya, termasuk rekam bionya tadi. Nah, Bapak, dari informasi nih Pak, ada beberapa puluhan jamaah haji Tabalong yang menunda keberangkatan awalnya Bapak ya. Lalu apa saja nih Pak penyebab dari penundaan keberangkatan tersebut nih Pak? Jadi kan jamaah Tabalong ini kan ada jamaah yang sudah pelunasan 2020 yang tahun ini karena COVID mereka tidak bisa berangkat. Kemudian ada yang sudah pelunasan 2021. Nah, sehingga ketika 2022 tadi kan ada pembatasan. Mereka sudah lunas, tapi karena ada pembatasan dari Arab Saudi terkait dengan usia 65 tahun, sehingga mereka tidak bisa berangkat tahun tadi. Nah, sehingga tahun ini mereka sudah bisa kita berangkatkan. Itu yang jamaah yang tunda yang mereka sudah melunasi. Nah, ada juga jamaah sesuai nomor urut Pursi. Nah, nomor urut Pursi ini kan mereka yang daftar tunggu yang cukup lama. Nah, di antara mereka ini ada yang meninggal. Ini ada yang meninggal di antaranya. Ada yang mereka yang sudah memang nomor polisi mereka sudah tidak aktif lagi karena apa? Karena mereka sudah menarik dana talangannya mereka di di Bank BSI tadi. Bukan dengan dana talangan, artinya setoran mereka awal tadi. Yeah. Nah, kemudian yang berikutnya ada juga yang memang karena keterkejutan ada kenaikan di tahun ini kan pada biasanya sehingga mereka tidak bisa berangkat. Sehingga mereka tidak bisa melunasi dari jamaah haji yang tahun ini. Kemudian ada lagi Mbak yang namanya jamaah haji lansia. Kita memanggil ada jamaah lansia beberapa orang ini. Ini khusus ini. Jadi mereka ini tidak nomor urut Pursi, mereka dipanggil, bukan kita juga yang memanggil. Jadi masyarakat Tabalong juga harus tahu bahwa ini bukan kewenangan kami juga. Itu kewenangan dari Kementerian Agama Pusat yang mereka melihat dari daftar tunggu yang ada itu untuk Tabalong, untuk Kalasa siapa-siapa yang usianya yang tinggi. Nah, sehingga kita Tabalong itu ada beberapa orang. Nah, ketika kita konfirmasi ketemu mereka ada yang ingin menunggu penggabungan mahram. Jadi mereka terpisah dengan anak sebagainya ingin bergabung, mereka nggak berani berangkat. Nah, ada juga yang memang karena faktor ekonomi tadi. Nah, kemudian juga mereka ingin penggabungan kepada kepada lansia tadi. Jadi kalau lansia mereka ingin minta dampingi anaknya, tapi anaknya sudah menabung. Nah, ini juga nggak bisa juga karena memang tahun ini juknisnya peraturannya juga tidak seperti yang tahun-tahun sebelumnya. Nah, sehingga ada beberapa jamaah-jamaah yang mereka kita panggil yang lansia ini mereka tidak bisa melunasi dan hanya beberapa orang yang melunasi itu. Nah, sampai yang terakhir ini ada lagi tambahan daftar waiting list untuk daftar tunggu berikutnya. Nah, sehingga masuk beberapa kawan-kawan kita di pemerintah daerah ini juga ada yang mereka yang kita panggil dan karena mereka memang masih muda, kemudian punya finansialnya cukup sehingga mereka langsung melunasi tadi. Jadi secara umum itu karena memang ada yang faktor ekonomi, memang ada juga yang meninggal, tapi ada juga yang mereka nggak mau melunasi karena mereka terpisah dengan mahramnya tadi. Mereka ingin penggabungan tadi. Ya, baik Bapak, yang pertanyaan nomor 3 sudah Bapak terjawabkan tadi ya Pak ya. Baik, kita lanjut ke poin selanjutnya Bapak. Nah Bapak, apabila jamaah yang menunda keberangkatan tersebut telah siap Bapak, misalkan ada yang menunda dan belum siap, lalu kira-kira kapan nih Pak keberangkatan selanjutnya? Apakah menunggu lagi waiting list dari bawah lagi atau menunggu dari kebijakan kementerian nih Pak? Jadi kalau mereka menunda kan ada beberapa tokoh kita di sini kan yang mereka sudah haji ada. Tabalong ada beberapa orang yang sudah haji dan mereka tidak melunasi dan tidak berangkat tahun ini. Mereka masih mendapatkan hak di tahun depan. Jadi tidak. Jadi karena memang dia sampai waktu waiting listnya sampai waktu tunggunya. Nah, beda dengan lansia tadi. Nah, ini yang kita sayangkan tadi. Kalau lansia ini kita belum tahu peraturannya yang jelas. Kita sangat menyayangkan kalau yang lansia ini mereka tidak melunasi karena ini kan mereka ini dipanggil secara khusus. Dipanggil secara khusus supaya mereka bisa diberangkatkan tahun ini. Jadi mereka yang tahun ini mereka tidak berangkat untuk tahun depan punya hak tetap sama. Lalu untuk jamaah yang harusnya berangkat tetapi meninggal dunia nih Bapak, siapa yang boleh atau berhak menggantikannya nih Pak? Itu ada KMA-nya bahwa selama itu dia punya anak
dia boleh. Nah, jadi kalau dia punya jalur lurus, dia boleh digantikan. Misalnya orang tuanya meninggal, dia punya anak, anaknya mau menggantikan. Karena kan sayang kalau sudah menabung misalnya atau waiting listnya sudah 10 tahun. Ini kan kalau anaknya mau mendaftar lagi, dia masih panjang lagi. Tapi kalau dia mengambil porsi pengganti tadi, dia lebih cepat tadi, lebih cepat. Nah sehingga, tapi itu tidak semua orang bisa. Jadi yang bisa itu hanya jalur untuk anak tadi. Jadi jalur lurus dari orang tua ke anak itu bisa dia untuk mendapatkan mengganti dari orang tuanya yang meninggal dunia. Baik Bapak, pertanyaan yang terakhir di segmen kedua nih Bapak. Ini mungkin pertanyaan yang juga ditunggu-tunggu oleh pemirsa Dialog nih Bapak ya. Berbicara mengenai biaya berhaji. Nah Bapak, berapa sih Pak biaya setoran awal agar nama kita ini terdaftar sebagai daftar tunggu jamaah haji, dan berapa total dari biaya pelunasannya nih Pak? Jadi kalau tahun ini kan biaya pelunasan kita agak naik ya dibanding pada tahun-tahun sebelumnya. Itu sekitar 50.753.057 rupiah. Nah ini memang untuk kita kalsel Mbak ya, itu beda dengan embarkasi yang lainnya. Embarkasi yang lain itu kan agak dekat dengan Jeddah. Jadi semakin jauh kita kalsel Sulawesi itu yang cukup jauh, sehingga otomatis kita ada tambahan biaya. Orang yang semakin dekat misalnya Aceh itu kan semakin dekat mereka lebih murah, cuman nggak signifikan juga. Tapi secara umum untuk kita Kalimantan Selatan seperti itulah pelunasan kita tahun ini untuk biaya haji mereka 50.753.057 rupiah. Dan mereka kalau mereka sudah mendaftar, jemaah sekalian, para pemirsa yang ingin mendaftar di saat ini, mereka masih sesuai dengan peraturan yang dulu bahwa mereka cukup menabung atau membuka rekening di Bank Syariah Indonesia 25 juta. Jadi kalau mereka sudah 25 juta, mereka sudah bisa mendapatkan waiting list untuk pemberangkatan di tahun berapa nantinya. Nah, ini ada tambahan ya Mbak ya. Jadi kalau pemirsa ingin melihat estimasi keberangkatan kita, tidak perlu datang ke Kemenak. Nah, cukup dibuka aplikasi Pusaka namanya. Jadi di Kementerian Agama itu ada namanya aplikasi Pusaka. Nanti dibuka situ ada yang namanya Islam. Nanti ada haji. Nah, tinggal lagi dibuka situ ada namanya estimasi haji. Estimasi keberangkatan. Tinggal diklik. Nah, kita lihat nomor porsi kita isi nomor porsinya misalnya berapa. Nah, kita akan muncul nantinya berapa tahun. 15 tahun, 20 tahun. Jadi jemaah sekalian, kalau para pemirsa yang ingin melihat estimasi keberangkatan cukup membuka aplikasi Pusaka di Kementerian Agama, termasuk Kementerian Agama Kabupaten Tabalong. Tapi itu setelah melakukan setoran awal tadi. Ya, setoran awal tadi. Setoran awal dia sudah dapat nomor porsi. Ya? Nah, mau mencek tahun keberangkatan berapa lama? Langsung lihat di situ bisa ya. Dilihat, bisa dilihat. Oke, baik. Indonesia dan pemerintah Kerajaan Arab Saudi telah sepakat untuk menambah kuota haji Indonesia. Lalu berapa banyak menambahannya? Tunggu jawabannya setelah iklan berikut ini. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih setia bersama kami di program Dialog. Kita berbicara mengenai penambahan kuota haji yang telah disepakati Indonesia dan pemerintah Kerajaan Arab Saudi. Secara keseluruhan nih, berapa banyak jumlah penambahan kuota haji di Indonesia ini, Pak? Yang jelas kan kuota haji kita ini kan berkurang ketika terjadinya COVID-19. Jadi ketika COVID-19 2019 ya. 2019, 2020, nah kemudian termasuk 2021, termasuk juga tahun tadi 2022 itu ada pembatasan. Nah di 2022 ini kan sebenarnya tidak ada penambahan, cuman kotanya normal kembali gitu nah, normal kembali. Jadi kota kita itu yang normal itu 221.000 jamaah haji. Jadi itu yang normal. Tapi kan yang baru ini kan ada informasinya dari Kementerian Agama Pusat itu ada tambahan 8.000 dari Arab Saudi ingin menambah kota Indonesia. Cuman itu sampai saat ini belum, kita masih menunggu petunjuknya. Nah dari 221.000 itu dibagi kepada dua
dua namanya kelompok haji, ada yang namanya haji reguler dan ada haji khusus. Jadi kalau haji itu kalau dulu orang bilang haji plus. Jadi kalau istilah di Kementerian Agama itu haji itu cuma dua, ada haji reguler, haji yang langsung dikelola oleh pemerintah, ada haji khusus. Untuk haji reguler itu ada kotanya sekitar 203.320. Nah, kemudian haji khusus itu 17.680. Nah itu sudah di Kementerian Agama Pusat itu sudah diatur sedemikian rupa sehingga haji reguler itu diperuntukkan kepada masyarakat kita yang memang mereka sudah menabung di bank penerima setoran. Kalau haji khusus ini kan lewat triple yang sudah mereka punya izin resmi dari pemerintah. Nah, Bapak apabila per tahun 2023 ini ada jemaah haji yang mendaftar nih Bapak ya, yang tadi sempat kita obrolkan di off air nih Bapak. Lalu berapa lama nih Pak daftar tunggu dan kapan kira-kira keberangkatannya nih Pak? Ya, jadi kalau kita melihat memang para pemirsa berangkat haji itu kan unik gitu nah. Seperti tahun ini ada orang yang yang mereka tidak bisa, mereka ikut petugas nggak lulus, sudah nggak lulus, tapi ternyata ada jalannya, ternyata ada penambahan kota, ada penambahan set komposisi kloter yang asalnya 450 jadi 360 berubah lagi menjadi 320. Nah itu kan sehingga penambahan petugas. Nah sehingga ada seperti itu tadi yang mereka tahun ini tidak berangkat ternyata berangkat. Nah termasuk para jamaah yang sudah mendaftar sebenarnya tidak terlalu risau kalau sudah mendaftar, insya Allah ada jalannya. Tapi kalau kita melihat berapa lama, ya tadi kita bisa kapan saya bisa berangkat kalau umur saya sudah sekarang, umur kita sudah berapa 30 atau 40 tahun. Paling tidak estimasi kita yang paling panjang itu kan untuk provinsi yang cukup panjang itu kan Sulawesi dan Kalimantan, termasuk Kalimantan Selatan tadi. Ya, jadi kalau kita di Tabalong termasuk Kalimantan Selatan itu estimasinya ya antara 36 tahun. 36 tahun. Bahkan ada yang lebih, kalau terakhir daftar ini bisa lebih lagi. Nah, jadi Bapak Ibu kalau yang ingin melihat estimasi keberangkatan, tadi sudah saya bilang tadi sebelumnya, cukup membuka di aplikasi Pusaka, nanti di situ cari fitur yang namanya Islam, kemudian diklik di sana ada namanya estimasi keberangkatan haji. Tinggal diisi aja nanti nomor porsinya. Ketika nomor porsinya dimasukkan, maka akan muncul nantinya berapa tahun lagi kita akan bisa berangkat. Tapi Bapak Ibu nggak usah dirisaukan itu. Yang jelas selama kita sudah punya waiting list, kita sudah punya niat, dan insya Allah itu ada jalannya yang Allah berikan kita bisa ke tanah suci. Insya Allah. Jadi meskipun sekarang pengen daftar terniat, lalu terpikir harus menunggu 36 tahun, nggak usah risau, nggak usah galau ya Mas Saidul ya. Insya Allah doanya jalur langit ya Pak ya. Siapa tahu beberapa tahun kemudian langsung dipanggil ya. Jadi masih boleh ya Pak Syahidul ya? Iya benar-benar. Masih boleh. Baik nih Bapak, selain dari penambahan kuota haji, ada juga penghapusan batasan usia calon jamaah haji. Nah Bapak, bisa dijelaskan nih Pak maksud dari kebijakan tersebut? Itu kan batasan umur itu kan ketika di tahun 2022 aja. Jadi kan tahun 2022 itu kan pemerintah Arab Saudi masih khawatir terkait dengan COVID-19. Nah sehingga mereka yang mengatakan aman, jadi Arab Saudi itu namanya peraturan orang Arab itu namanya Taklimatul Hajj. Jadi Taklimatul Hajj itu peraturan terkait dengan perhajian yang dikeluarkan oleh pemerintah Arab Saudi. Itu akan muncul, makanya termasuk diantaranya adalah pembatasan usia tadi. Jadi pembatasan usia itu bukan kita Indonesia yang membatasi itu. Kita pingin tidak ada pembatasan. Nah sehingga di tahun 2022 tahun tadi itu kan maksimal 65 tahun. Nah tahun ini kan sudah tidak berlaku lagi. Jadi jamaah yang, makanya kan tahun ini ada yang jamaah kita Tabalong itu ada yang 80 tahun umurnya. Jadi tidak ada batasan umur lagi, alhamdulillah. Okay. Nah Bapak, saat keberangkatan jamaah haji tahun 2022 lalu nih Bapak, adakah jamaah haji Tabalong yang batal berangkat karena aturan pembatasan usia? Nah kalau misalkan ada, berapa orang jamaah haji Tabalong yang batal berangkat nih Bapak? Ya yang jelas kan yang nggak bisa berangkat tahun tadi cukup banyak karena kan mereka usia tadi. Nah, sehingga mereka alhamdulillah mereka tahun ini sudah bisa kita berangkatkan karena mereka sudah lunas.
Kemudian lagi terkait dengan yang lainnya, kalau misalnya vaksin 1, vaksin 2, mereka sudah juga. Kemudian bahkan ada yang vaksin 3. Kemudian terkait dengan prokes yang lainnya sudah mereka laksanakan. Cuman yang tidak bisa mereka menghindari itu usia tadi. Sehingga tahun tadi kita cukup banyak, saya lupa itu berapa jumlahnya di penyelenggara haji dan umrah. Tapi yang jelas walaupun mereka belum berangkat pada tahun tadi, atas kesabaran mereka, alhamdulillah tahun ini semuanya sudah bisa kita berangkatkan di tahun 2023 ini. Alhamdulillah, alamin. Terakhir Bapak, pertanyaan dari saya nih, apa harapan Bapak bagi para jamaah haji Tabalong yang akan melaksanakan ibadah haji nih Pak? Untuk kloter 02 ini kan lebih dulu ke Madinah. Nah, nanti di Madinah memanfaatkan apa yang diinginkan oleh Pak Bupati. Beberapa kali pertemuan beliau menyarankan banyak berdoa, doakan daerah kita Tabalong supaya Tabalong kita ini, daerah kita ini tetap kondusif, kemudian masyarakat kita yang agamis, kemudian masyarakat kita yang ramah, kemudian semua apa-apa yang diinginkan itu dikabulkan. Kemudian yang penting lagi, bagaimana jamaah kita itu ketika dari sekarang sudah mempersiapkan lahir dan batinnya. Lahirnya, fisiknya pasti dah, batinnya bagaimana menjaga haji itu supaya haji yang mabrur. Jadi kalau kita baca Al-Quran itu para jamaah itu ada istilah al-hajju ashhuru ma'lumat. Haji itu pada bulan-bulan tertentu kata Allah Ta'ala. Maka ketika engkau berhaji kata Allah Ta'ala la rapasa, jangan engkau rapas. Rapas itu perbuatan yang cabul, perkataan yang tidak bagus. Wala pusuk, jangan fasik. Wala jidal, jangan berbantah-bantahan. Jadi ketika kamu berhaji kata Allah Ta'ala jangan rapas, jangan pusuk, jangan jidal. Yang penting lagi kata Allah Ta'ala apa? Ini ayat yang sering saya baca dalam khutbah. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Kalian berangkat haji kata Allah Ta'ala berbekallah dengan bekal takwa. Paling baik bekal kata Allah itulah bekal takwa. Karena itu kami berharap jemaah sekalian lahirnya, batinnya persiapkan, bekalilah dengan takwa. Kemudian apa yang disampaikan oleh Pak Kabak Kasra tadi, jaga kekompakan, para petugas juga bagaimana mensinergikan semua jamaah ini supaya bagus nantinya, kompak, rukun, sebagainya. Kita pingin jamaah ini kalau berangkatnya jumlahnya 328 yang kloter 02, pulangnya juga 328. Jangan ada yang kurang dan jangan ada yang bertambah juga Mbak. Yang sampai nantinya 328 pulangnya 329, dari mana nih dapatnya nih yang satunya? Yang nyasar gitu ya Pak ya. Demikian juga yang kloter 13, kita harapkan yang jumlahnya itu ada sekitar, saya lupa itu jumlahnya ada 116 dengan petugas. Nah itu mudah-mudahan juga berangkatnya 116, juga pulangnya juga 116 bersama dengan para petugas. Harapan kita mudah-mudahan mendapatkan predikat haji yang mabrur, banyak berdoa di sana, doakan daerah kita Tabalong menjadi Tabalong yang hebat dan terdepan di waktu-waktu yang akan datang. Amin, terima kasih banyak Bapak. Nanti ditambahin Pak, yang belum berangkat bisa berangkat segera. Amin. Baik, tidak terasa perbincangan kita kali ini telah berakhir. Semoga para jamaah, khususnya jamaah haji Tabalong yang akan berangkat ke Tanah Suci dilancarkan dalam beribadahnya dan dapat pulang dengan selamat. Terima kasih sekali lagi kepada Bapak Sahidul atas waktunya di program Dialog. Saya Argi Firgiati beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Tetap saksikan program Dialog yang dapat diakses melalui aplikasi TV Tabalong di handphone Android dan iOS, serta juga dapat diakses di YouTube program TV Tabalong. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum.